Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih di suasana Ramadan dan juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita dari tim Istiqomah Muda pada kesempatan kali ini tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Di kesempatan kali ini kami ingin menyajikan satu kajian yang mungkin tidak biasa, dengan kondisi yang tidak biasa. Jadi karena sekarang lagi ramai hashtagnya di rumah saja, maka model kajiannya pun sekarang di rumah saja. Tapi hari ini kita ingin sajikan kajian untuk rekan-rekan sekalian. Kita ingin memberikan satu informasi berkenaan dengan wawasan keislaman. Segmen kita pada sore hari ini adalah tentang kepemudaan. Jadi begitu banyaknya orang-orang hebat di sekitar Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di kalangan sahabat beliau yang diisi oleh para pemuda, dan itu adalah sosok pemuda yang hebat luar biasa. Pada kesempatan sore hari ini, ya, insya Allah kita akan membahas sosok pemuda yang mungkin namanya sudah masyhur, ya, banyak dikenal di kalangan kaum muslimin, yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau adalah penulis wahyu, ahlinya faraid. Jadi kita perlu tahu sosok-sosok hebat di kalangan pemuda, di sekeliling orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti apa biografi beliau, kemudian keutamaan beliau, kehebatan beliau. Karena khususnya untuk zaman seperti saat ini, anak-anak muda itu lebih mengenal sosok-sosok yang tokoh-tokoh yang bukan seharusnya mereka kenal gitu. Mereka mengetahui orang-orang hebat, ya, dari kalangan umum, atau mungkin dari kalangan artis, atau mungkin para atlet sepak bola. Kalau ditanya tentang siapa atlet pemain bola idola kalian, ya mungkin dia akan mudah menyebutnya. Tetapi ketika ditanya siapa orang hebat di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah pemuda, mungkin kita akan sulit menjawabnya. Baik, langsung saja. Di sebelah saya sudah hadir Ustadz kita, kakak kita, abang kita, guru kita, Ustadz Hasni Abe. Jadi beliau ini adalah guru kita di sini yang memang rutin mengisi kajian di kajian Istiqomah Muda, khusus di segmen pembahasan tentang pemuda hebat, ya. Jadi begitu banyaknya pemuda hebat di dalam goresan sejarah Islam, dan memang tidak mungkin kita bisa mengenal mereka kalau kita tidak mempelajari ini, dan kita akan mendapatkan informasinya dari orang-orang yang memang memiliki kapabilitas untuk menceritakan kepada kita bagaimana sosok-sosok hebat tersebut. Baik, kepada Ustadz Hasni Abe, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini pada tanggal 6 Mei 2020, atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1441 Hijriah. Sudah 13 kali, Ustaz. Iya, sudah 13 hari. Jangan ditanya sudah hatam berapa kali. Insyaallah barakallahu fikum. Jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan biasanya, di mana Ramadan yang biasanya kita semarak, ceria, rame,
ke masjid rame-rame sholat taraweh, habis itu minta tanda tangan para penceramah gitu ya, waktu kecil ya, terus buka bersama dan lain sebagainya. Sehingga biasanya kita bersemangat dalam beribadah dikarenakan adanya dorongan orang-orang lain yang menyemangati kita di luar diri kita. Adapun pada Ramadan kali ini 1441 Hijriah ini, potensi kita untuk ikhlas itu lebih besar. Karena biasanya Ramadan yang lalu kita bersemangat karena adanya suasana yang mendukung. Dan Ramadan kali ini sepertinya suasananya tidak mendukung. Sepertinya, padahal kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, ini justru menjadi Ramadan yang penuh pembuktian. Apakah biasanya saya itu taat sama Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya, atau karena ikut-ikutan teman-teman saya semangat ibadah. Begitu juga sebaliknya. Biasanya Ramadan yang lalu kita menahan diri dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala karena takut dibully, diejek, atau bercandain sama temennya. Nah, Ramadan kali ini di rumah aja. Artinya, apakah iya kita bisa mampu menahan diri kita karena betul-betul hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya unik Ramadan kali ini. Ada yang bilang Ramadan kali ini tuh manusianya yang dibelenggu terlebih dahulu sebelum setannya. Jadi manusianya disimpan dulu di rumah supaya tidak kemana-mana. Barakallahu fikum itu bercandaan orang-orang. Artinya apa? Kita bersyukur. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah dalam setiap kondisi. Kalau kita mendapatkan keadaan yang kita senangi, kita suka, keadaan-keadaan yang kita itu sering lupa akhirnya sama Allah, mestinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Dapat nilai bagus, dapat kerjaan enak, dapat gaji besar, dapat orderan banyak gitu ya. Kemudian dapat hadiah atau hal-hal menyenangkan lainnya, kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya sempurnalah segala amal kebaikan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita kurang serap, bukan harapan saya nih. Misalnya kita punya keinginan bisa jalan-jalan setelah lebaran ini, tapi qadarullah karena adanya pandemi COVID-19 kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa silaturahmi. Maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita selalu optimis, selalu yakin akan datangnya hal-hal baik pada setiap keadaan apapun yang menimpa kita. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk selalu husnudzon pada siapa? Yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bicara bulan Ramadan itu selalu identik dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, mushaf Quran yang kita baca sehari-hari pada bulan Ramadan ini tentunya dengan target teman-teman masing-masing ya. Ada yang targetnya khatam 1 kali, diterjemah dengan terjemahnya, dengan bacaan yang tartil, memenuhi sifat-sifat dan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Oh, ini Masya Allah, khatam sekali tapi komplit. Ada yang targetnya cuma begitu, ada cuman ya saja, cuma sekali tapi baca terjemahnya juga, tapi tartil, makhraj dan sifatnya itu sempurna. Oh, ini Masya Allah, 1 juz mungkin 2 jam atau 3 jam. Ada juga yang target khatamnya 2 kali, ada yang target khatamnya 3 kali. Barakallahu fikum, itu target kita masing-masing. Ada juga yang targetnya, saya Ramadan ini bisa baca Quran. Enggak bicara khatam dia bicara
saya mumpung di rumah, saya harus bisa baca Quran selama 3 bulan. Dimulai dari bulan Maret, April, Mei, nanti Lebaran sudah bisa baca Quran. Ada yang seperti itu. Nah, semoga Allah mudahkan semua urusan kita ini. Ketika kita bicara tentang mushaf Al-Quran, maka kita akan selalu ingat dengan sebuah nama, yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan nama ini, bahwa pembukuan Al-Quran, pembukuan Al-Quran itu komandannya adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah penulis wahyu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ya jelas. Kenapa? Karena yang diutus adalah Nabi terbaik, Nabi untuk seluruh umat, Nabi untuk seluruh zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan bersamanya ada sahabat-sahabat yang menolong Nabi dan ditolong oleh Nabi, mendukung Nabi dan didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ada banyak sekali nama sahabat. Nah, tetapi sahabat-sahabat ini punya pandangan yang berbeda-beda dan orientasi yang beragam. Sahabat itu punya keunikannya masing-masing. Misalnya ada sahabat yang mencintai jalan jihad seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini yang di rumah aja, yang setiap hari mungkin nonton film Umar, sudah sampai nih cerita Khalid ya. Dia itu passionnya itu berjihad, mengangkat pedang, berperang, komandan. Passionnya itu emang berjihad. Dan Masya Allah ya, meninggalnya itu di atas tempat tidurnya, bukan di medan jihad. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun musuh yang bisa mengalahkan pedang Allah yang bernama Khalid bin Walid. Ada juga sahabat yang lain namanya Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab, di mana kecenderungan mereka itu adalah ilmu dan Quran. Ilmu dan Al-Quran. Mereka mencintai ilmu dan mencintai Al-Quran dengan sangat. Bahkan bacaan Ubay bin Ka'ab ini sangat indah. Rasulullah tuh sering meminta Zaid atau Ubay bin Ka'ab untuk membaca Al-Quran untuk didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pula sahabat-sahabat itu yang gemar berniaga, berdagang. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau di sini kita punya Mas Fikti, silakan. Nah, dan panah aku masih supaya mati setan yang ada di dalam tubuhku gitu. Nah, ada juga sahabat-sahabat yang mencintai kejujuran seperti Umar bin Khattab. Bicara selalu jujur, selalu dengan keberanian. Dan ada juga sahabat yang menjadi problem solver, menjadi solusi untuk masalah-masalah sahabat-sahabat yang lain. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa yang kita bahas Zaid bin Thabit? Kenapa yang kita bahas sahabat yang bukan termasuk Khulafaur Rasyidin? Padahal tentu banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin dan Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sekali lagi, karena bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran, dan pembukuan Al-Quran, penulisan wahyu itu dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini secara umum adalah pemuda hebat, pemuda yang hebat. Dia lahir dari keluarga Bani Najjar, Bani yang paling terhormat di kota Madinah. Jadi bukan dari penduduk biasa gitu. Apa kita nyebutnya? Jadi dia ningrat lah. Berasal dari keluarga besar yang kaya, terpuji, dan dia itu orang yang baik ucapan-ucapannya, sifat-sifatnya mulia. Jadi di Madinah itu ada beberapa suku, ada tingkatan kemuliaan di antara suku-suku di kota Madinah. Yang paling mulia itu Najjar. Kemudian nanti ada Khazraj, dan yang terakhir Aus. Nah, sahabat Zaid ini berasal dari keturunan Najjar. Orang kaya, orang mulia.
Tapi ingat teman-teman yang dirahmati Allah, tidak semua anak yang lahir dari orang tua yang kaya itu bisa punya sifat-sifat seperti ini. Sifat yang terpuji, mulia, gigih, pemberani, kemudian mandiri, jarang. Kalaupun ada, berarti memang orang tuanya mendidik dia dengan cara yang sangat baik. Kita dapati di sekitar kita tuh beberapa anak orang kaya kadang-kadang terlupakan untuk menggembleng dirinya. Jangan salahkan orang tuanya ya, sekali lagi ya, jangan salahkan orang tuanya. Tetapi setiap anak muda itu berhak untuk menjadi pribadi yang hebat. Ketika dia terfasilitasi penuh oleh orang tuanya, maka harusnya dia menggunakan fasilitas tersebut untuk menjadi lebih hebat dengan standarnya itu, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada anak muda yang nasibnya tidak sebaik dirinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ada peperangan yang disebut dengan perang Bu'as, yaitu perang antara Aus dan Khazraj, di mana peperangan ini dimenangkan oleh Aus. Namun pada peperangan ini ayah dari Zaid bin Sabit yang bernama Sabit bin Zaid, dibalik aja. Kakeknya Zaid juga. Jadi Sabit bin Zaid. Sabit bin Zaid. Nah ini terbunuh pada perang tersebut. Sehingga pada usia 6 tahun Zaid bin Sabit itu sudah yatim. Ya lumayan, artinya tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang sudah yatim sebelum dia lahir. Tapi nasib anak yatim itu tragis. Kehilangan ayah di usia yang kecil itu tragis. Tetapi itu tidak menghalangi seorang Zaid kecil untuk menjadi pribadi yang tangguh di masa depan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, usia Zaid sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Dan dia diasuh oleh ayah tirinya yang bernama Umar bin Hazm, saudara dari Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Sa'id bin Zaid ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dia punya saudara namanya Umar bin Hazm, sepupu berarti. Nah, Umar bin Hazm ini menikahi ibunya Zaid, dan Umar mendidik Zaid dengan penuh kasih sayang, ayah tiri yang sangat penyayang kepada Zaid. Dan Umar ini tipe ayah yang pinter ngajarin sesuatu. Jadi ada tipe-tipe ayah itu yang pinter ngajarin apa-apa ke anaknya. Ada yang tipe-tipe udah ke Umi aja gitu. Ada yang udah nih nonton di YouTube aja. Ada tipe-tipe ayah kayak gitu. Allah alam, saya itu tipe yang mana, Mas Baby tipe yang mana. Jadi Umar bin Hazm ini senantiasa mengajari Zaid bin Sabit kecil untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi semenjak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi Muhammad untuk menjadi dai di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu kan yang berdakwah di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Ini juga keturunan ningrat ini, bangsawan. Tapi dia tinggalkan kemewahan hidupnya, seorang Mus'ab bin Umair yang tampan, yang parfumnya itu tercium dari jauh, dan gadis-gadis pasti kelepek-kelepek kalau lihat Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan kesenangan itu untuk berdakwah di kota Madinah, dan penduduk Madinah masuk Islam lewat usahanya Mus'ab bin Umair. Dan Zaid bin Sabit belajar Al-Quran sejak pertama kali Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah. Sehingga kita Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, Zaid sudah hafal sekitar 11 surat. Sudah hafal sekitar 11 surat, dan Rasulullah meminta kepada Zaid untuk membaca di depan Rasulullah SAW. Dia dibaca dengan sangat baik. Bahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini termasuk patokan dalam ilmu Quran. Artinya bacaan Qurannya menjadi standar sebagaimana bacaannya Ubay bin Ka'ab. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kita? Katakan bacaan Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zaid itu
dia tinggal di dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Artinya rumahnya tidak jauh dari Nabi Muhammad, tidak jauh dari Masjidin Nabawi, tetanggaan. Nah, kita nyebutnya tetanggaan. Zaid bin Thabit tetangga Nabi Muhammad SAW. Secara usia jaraknya jauh. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, usia Rasulullah adalah 53 tahun. Usia Zaid 11. Berarti selisihnya berapa? Kak Biti? 42 tahun. Selisih 42 tahun tapi bisa temenan. Bisa sahabatan. Nah, di sini kita ambil pelajaran yang sangat besar bahwa Nabi itu sangat mempercayai kalangan pemuda. Bukan cuma Zaid, anak muda, anak kecil pada zaman itu. Ada Zaid, ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian jauh sebelum hijrah, Nabi Muhammad senantiasa mempercayai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah itu senantiasa percaya pada generasi muda. Kenapa? Karena kalangan pemuda itu bisa memperbaiki citra masyarakat. Bisa memperbaiki citra masyarakat. Misalnya nih, daerah sini, anak mudanya nongkrongnya di masjid. Insya Allah ya. Lagi nggak boleh. Lagi nggak boleh. Hari-hari biasa misalnya. Oh, iya. Hari-hari biasanya itu nongkrongnya di masjid. Rata-rata semuanya mainnya ke masjid. Ya sholat, ya nanti main pingpong di masjid, ya buka bersama lah atau apalah gitu. Maka orang-orang akan mencap daerah ini anak muda yang ya anak masjid lah, anak-anak baik. Tapi coba lihat misalnya daerah lain yang di situ anak mudanya berjudi atau misalnya mabuk-mabukan, maka kampung itu akan dicap sebagai kampung anak muda nakal. Atau misalnya di sebuah daerah di luar Pulau Jawa ada sebuah desa yang anak-anak kecilnya, anak mudanya itu sudah dilatih untuk mengambil barang orang lain dengan cara yang zalim, maka disebut kampung begal. Nggak tahu itu di mana. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi percaya bahwa kalangan pemuda itu bisa memperbaiki citra masyarakat, karena pada diri setiap pemuda itu banyak kebaikan dan manfaat. Anak muda itu fisiknya masih kuat, mentalnya masih bagus, pemberani, dan yang jelas waktunya masih banyak yang luang, sehingga bisa dididik, diarahkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Dan di sini Nabi Muhammad SAW melihat Zaid bin Thabit itu punya kecerdasan, punya akal yang tajam, punya prinsip yang teguh, sehingga ketika turun wahyu, misalnya turun firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad langsung panggilkan Zaid yang langsung menulis wahyu tersebut. Ditulis di atas pelepah kurma, di atas daun, sampai panggilkan Zaid. Meskipun ada sahabat-sahabat lain yang sebetulnya juga menjadi sekretaris yang menuliskan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga pernah menulis wahyu, Umar juga pernah, Utsman pernah, Ali pun pernah. Tetapi ketika orang-orang ini sibuk, karena orang-orangnya adalah orang dewasa, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan dewasa, punya kesibukan-kesibukan tertentu, maka akhirnya yang dipanggil adalah yang muda-muda. Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit dipanggil untuk mencatat wahyu Nabi Muhammad SAW. Sehingga absennya Zaid itu yang paling banyak, yang paling sering hadir dalam mencatat wahyu, maka dialah yang akhirnya dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sekretaris beliau. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini sekilas tentang Zaid muda. Zaid 11 tahun, di mana dia menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun saja. Karena kehidupan Nabi Muhammad di Madinah itu cuma 10 tahun. Kita tahu bahwa usia nubuwah Muhammad SAW adalah 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan Zaid membersamai Nabi Muhammad selama 10 tahun. Dari usia 11 sampai usia 21. Dan kualitas Zaid dibuktikan justru semakin terbukti ketika setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada salah satu ciri keistimewaan Zaid bin Thabit, yaitu dia adalah orang yang ahli faraid, ahli ilmu waris, ahli hitung-hitungan.
Sebetulnya keahlian ini bukan keahlian satu-satunya, karena Zaid bin Sabit ini selain hafizul Quran, dia ahli faraid, dia juga ahli bahasa. Dia mempelajari bahasa Yahudi kurang dari setengah bulan, mempelajari bahasa Suryani kurang dari setengah bulan. Canggih ini. Setengah bulan. Jadi pernah Rasulullah itu bertanya kepada Zaid, kamu bisa bahasa Yahudi? Tidak bisa Rasul. Belajarlah, karena mereka tidak akan beriman kepadaku dan aku ada perlu sama mereka. Maka disuruhlah Zaid belajar bahasa Yahudi dan bisa dengan waktu yang tidak lama. Bahasa Persia dia kuasai, bahasa Mesir, Kipti dia kuasai. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja di seluruh belahan bumi yang lain selain Jazirah Arab, dan ada balasan surat dari mereka, Zaid bin Sabit lah yang menjadi penerjemah dari surat-surat tersebut. Artinya apa? Sahabat Zaid bin Sabit ini keutamaannya banyak banget. Orang yang ahli faraid. Sekarang aja udah jarang apa pemuda yang mau belajar faraid. Gimana? Muhammad Ustaz. Katanya Muhammad, memang iya, karena ilmu faraid itu kan gabungan dari ilmu fikih. Secara umum itu ilmu fikih ya. Kemudian di situ ada ilmu hisab, ada hitungan-hitungannya. Padahal nggak jauh beda dengan ilmu berdagang. Ilmu apa lagi yang ada hitungannya? Ya berdagang ya. Zakat kan juga pakai hitungan. Nah, faraid ini kan juga pakai ilmu nasab, ilmu garis keturunan. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Nah, jadi pemuda itu perlu belajar ilmu faraid. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit mencontohkannya. Dia sudah menjadi menjadi ahli faraid di usia yang sangat muda, sehingga dari mempelajari ilmu faraid itu dia menjadi orang yang teguh prinsipnya, jujur, bicara itu penuh perhitungan yang tepat. Jadi bukan pemuda yang apa kita nyebutnya ya, pelin-pelan ya, enggak endu itu inggrang-inggring, enggak endu itu apa ya, Inggrang-ingring jauh. pelin-pelan ya pokoknya, hanya gitulah. Tidak jelas sih Pak. Maka untuk membangun mental seorang anak muda itu perlu belajar faraid supaya dia terbiasa punya perhitungan. Nah, dan ilmu faraid ini kan ilmu yang langka. Satu, orang jarang mempelajari. Dua, jarang diamalkan. Sehingga ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari kehidupan umat manusia. Dan ilmu faraid itu setengahnya ilmu. Ilmu itu kan secara umum terbagi dua, ilmu yang mengurusi orang hidup dan ilmu yang mengurusi orang mati. Kalau faraid itu ilmu yang mengurusi orang mati, udah separuh berarti. Ilmu yang mengurusi orang hidup apa? Ya sholat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, nikah, tolak, kemudian jihad, perbudakan, makan, minum, itu kan ilmu tentang orang hidup. Pembahasannya sedikit tapi nilainya separuh. Jadi itu luar biasa. Kemudian keutamaan Zaid yang kedua adalah Rasulullah itu memuji Zaid bin Sabit. Sering memuji Zaid bin Sabit, ini pemuda hebat. Apalagi Zaid bin Sabit 11 tahun itu berani membaca Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mas Bekti tolong baca surat ini gitu. Saya simak, bisa banyak lupanya. Kita setoran ke guru kita itu sering lupa, sering salah gitu. Saya pernah tahsin itu surat Alam Nashrah, Alladzi anqadha dhahrak. Nah, itu kan huruf isti'la semua, huruf tebal semua. Enggak lulus satu malam itu enggak berhasil. Alladzi anqadha dhahrak. Itu kan huruf tebal. Qa dha ra. Nah, itu huruf tebal dijajar 4. Salah, ko-nya betul, bo-nya salah, do-nya betul, ko-nya salah, ro-nya kurang, dan seterusnya. Tapi seorang Zaid bin Sabit bisa membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah dan mendapatkan pujian. Ini Masya Allah. Kemudian Zaid bin Sabit termasuk orang yang patuh dan bijaksana.
teman-teman yang dirahmati Allah, kalau orang nggak pinter, orang jahil, orang awam itu patuh, itu wajar, karena dia tidak punya pilihan lain, disuruh berangkat, karena mungkin daya nalarnya tidak seberapa. Tapi ketika ada orang pinter patuh, itu luar biasa, karena biasanya anak pinter ada aja alasan. Oh, itu masalahnya Ustaz ya. Jadi anak pinter itu menguji orang tuanya, menguji gurunya. Jadi kita sering kadang-kadang salah persepsi bahwa anak yang punya argumen itu kita anggapnya bandel, kita anggapnya nakal. Padahal bisa jadi dia hanya menyampaikan apa isi kepalanya, dan bisa jadi anak itu emang cerdas. Cuman kadang-kadang lingkungan di sekitarnya, orang tua, senior-seniornya itu menganggap anak ini bandel. Nah, padahal bisa jadi ketika seorang anak yang pinter, kemudian dia berada di lingkungan juga orang-orang yang pinter, justru dia menjadi anak yang patuh dan bijaksana. Maka kita lihat di sini apa lingkungan pendidikan Zaid ketika masih kecil. Dia 11 tahun, dia berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW 53 tahun. 53 tahun. Jadi dia diayomi oleh seseorang yang sempurna. Kemudian teman-teman kecil dia itu berarti ya Ubay bin Ka'ab di sini. Kemudian sahabat-sahabat yang kecil lagi, teman-teman dia itu teman-teman yang mendukung untuk rivalitas dalam kebaikan. Jadi betul-betul memacu untuk menjadi lebih baik. Jadi ini perlu teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau misalnya teman-teman punya cita-cita, cari teman yang bisa diajak bersaing. Jangan cari teman yang justru lebih banyak ngajar rebahannya gitu. Selalu santai aja gitu. Terlalu banyak rebahan itu menyebabkan kematian. Coba dapat kecoak baringin 16 jam mati gitu. Gak usah dibunuh, dibaringin aja, dibikin terlentang. Nah ini perlu mencari teman yang memacu kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa pada Allah SWT. Kemudian orang dewasa di sekitar Zaid itu juga orang-orang terbaik. Ada Umar bin Khattab, saya ulangi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan seterusnya sahabat Nabi Muhammad yang sangat baik. Sehingga lingkungan yang seperti itu lingkungan yang luar biasa, sangat ideal untuk psikologis dan pendidikan anak kecil. Hari ini ya kita upayakan kalau kita usia misalnya sekarang 30 tahun, siapa nih sahabat usia 30 tahunnya gimana sih mereka? Misalnya sahabat Umar, 30 tahunnya Umar itu ngapain? Ali bin Abi Thalib 30 tahunnya ngapain? Sehingga ketika kita mendidik anak kecil usia kita 30 tahun, kita punya contoh teladan orang-orang 30 tahun dalam bersamai anak kecil, 30 tahun dalam menghormati orang tua itu bagaimana. Kadang-kadang anak-anak pemuda-pemuda usia 30-35 ini sombong-sombong ya. 35 itu kerjaan lagi bagus gitu ya, lagi sehat-sehatnya, ganteng-gantengnya yang cowok, yang perempuan cantik-cantiknya, lagi punya semuanya, sombong, dinasihatin orang tua, subhanallah. Padahal orang tua sudah melewati itu. Orang tua sudah melewati. Nah teman-teman dihormati Allah, jadi lingkungan yang ideal itu akan menjadikan anak-anak cerdas itu justru patuh dan bijaksana. Justru menjadi anak yang patuh dan bijaksana. Kenapa? Karena dia mentaati ilmu. Hakikatnya dia mentaati ilmu yang dia dapat. Karena orang tua dan orang dewasa di sekitarnya juga para alim, orang-orang yang senantiasa tunduk pada ilmu, pada bimbingan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang pasti tadi dia ahli faraid, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala senantiasa mengambil pendapat Zaid. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan inti bahwa sahabat Zaid itu adalah penulis wahyu. Bagaimana dia bisa menuliskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW? Tentunya dengan jalur talaqi atau bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran, membaca wahyu, Zaid menulisnya. Kemudian setelah selesai ditulis, dicek
sama Rasulullah SAW. Diperiksa, Rasulullah mengulang bacaannya, Zaid mengoreksi tulisannya, sehingga tidak ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan wahyu tersebut. Dan kadang-kadang Zaid ditegur oleh Rasulullah karena kekurangannya. Wajar, karena dia masih belia, masih 11-12 tahun sampai 15 tahun. Itu usia anak kelas 6 SD sampai SMP. Itu kan usia-usia banyak kesalahan, usia-usia banyak pemberontakan kalau kita nyebut sekarang itu. Banyak ngeyelnya karena udah bisa merasa ini, merasa bisa itu dan seterusnya. Itu usia-usia belia, sehingga wajar dia punya kesalahan. Dan Zaid bin Tsabit sudah diberikan amanah untuk menulis wahyu. Luar biasa. Nah, kita masuk itu. Usia SMP ngapain kita ya? Main layangan, nongkrong. Usia SMP itu ya nongkrong di PS-an gitu. Kalau sekarang anak di warnet, terus dulu nggak ada warnet, dulu zamannya PS. Maka beruntung anak-anak usia SMP yang diberikan kesempatan oleh Allah, orang tuanya mampu kirim dia ke pesantren, tahfidz. SMP sudah hafal Quran, sudah lancar bahasa Arabnya. Kemudian SMA dia dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, itu luar biasa. Enak gitu ya masa-masa kayak gitu tuh enak saja, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah. Namun Zaid bin Tsabit ini tidak dikenal sebagai penghafal hadis. Kalau Abu Hurairah dia penghafal hadis, karena pernah suatu hari Abu Hurairah kemudian Zaid bin Tsabit itu ngobrol di Masjid Nabawi di teras. Ngobrol, anak kecil berdua ngobrol. Apa bukan anak kecil, pemuda ngobrol. Kemudian Rasulullah datang. Kemudian mereka diam. Ada apa? Lanjutkan saja obrolan kalian. Rasulullah seperti itu. Ada apa? Lanjutkan saja kegiatan kalian itu, nggak usah takut. Kemudian mereka meminta supaya doa mereka mendapatkan keberkahan, doa Rasulullah SAW dikabulkan. Rasulullah mendoakan mereka supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Hurairah berdoa dan Zaid bin Tsabit juga, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Aku, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang tidak kami lupakan. Ilmu yang tidak kami lupakan. Kemudian ada orang datang lagi, Rasul, saya juga mau doa seperti itu. Kamu sudah kedahuluan sama mereka. Maka tidak heran Abu Hurairah itu menghafal, meriwayatkan banyak sekali hadis. Dan Zaid bin Tsabit pun ilmunya tidak hilang, karena mereka dimintakan oleh Rasulullah SAW ilmu yang tidak lupa. Ilmunya banyak, dalam, diamalkan dan tidak lupa. Kita ilmunya dikit, lupa. Ngapal 5 ayat, lupa 10 ayat. Subhanallah. Ngapal An-Naba, lulus 40 ayat, masuk An-Naziat, An-Naba lupa. Ngapalin Abasa, An-Naba, An-Naziat hilang. Subhanallah. Jadi ya mungkin kita ada unsur tergesa-gesa di situ. Kalau para sahabat itu kan menghafal 10 ayat diamalkan, baru menghafal 10 lagi diamalkan. Mungkin kalau kita kejar target, tapi itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk anak-anak usia muda, usia SMP itu harus kejar target. Kalau bisa usia SMP sudah hafal Quran sebagaimana Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Kemudian kelebihan Zaid yang lain adalah dia itu pinter nulis. Jadi dia hafal Quran, dia bilingual ya, bisa beragam bahasa, Arab yang bagus, Arab yang fasih, kemudian bisa Persia, bisa bahasa Yahudi, bisa bahasa Suryani, bisa bahasa Kipti dan seterusnya. Kemudian dia juga pandai menulis. Jadi dulu tradisi Arab itu penduduk Makkah itu lebih terampil menulis dan lebih baik daripada penduduk Madinah. Jadi sahabat Zaid ini kan Ansor, lahir di kota Madinah. Dia golongan Ansor, penolong Rasulullah SAW. Jadi jarang dari kalangan Ansor itu yang pandai tulis menulis. Dan kepandaian menulis itu kebutuhan primer. Pada zaman itu tulis menulis itu sudah kebutuhan primer. Jadi orang-orang yang terampil menulis itu kedudukannya lebih tinggi dibanding orang yang tidak bisa tulis menulis. Karena pasti dia didahulukan dalam setiap urusan, jual beli, kemudian piagam, kemudian dalam hal-hal yang lainnya, perjanjian-perjanjian itu pasti melibatkan orang yang pintar menulis. Maka perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita usia 11, 12 sampai usia
20 tahun tuh pintar administrasi, tulis menulisnya rapi. Yang dalam hal apa aja, terutama dalam hal keuangan dan perjanjian, pembukuannya rapi. Kalau dia pedagang, kadang-kadang pedagang itu kok saya nggak merasa untung ya gitu. Mungkin pencatatannya yang miss gitu ya, ada yang kelewat. Pemasukan kecatat semua, pengeluaran nggak kecatat. Nah itu yang kadang-kadang menjadikan seseorang tidak maju tadi, karena tidak terampil dalam tulis menulis. Dan masyhur dalam perang Badar ketika sekitar 70 musyrikin Quraisy itu meninggal dunia dan sebagian besar lainnya tertawan, mereka membebaskan diri dengan cara mengajarkan tulis menulis kepada anak-anak muda di kota Madinah, kepada umat Islam di kota Madinah. Jadi ini juga menunjukkan boleh bagi kaum muslimin mengambil manfaat dari kaum musyrik atau kaum kafir. Jadi kita bisa minta diajarin oleh orang yang agamanya beda dengan kita. Dan ada fakta menarik, ternyata Zaid bin Thabit itu sudah belajar menulis dari usia kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun mulai belajar menulis. Ya jangan dibayangkan tulisannya sudah bagus. Yang punya anak pasti pernah mengalami anaknya coret-coret kertas. Kemudian pindah ke tembok ya kan ya. Kemudian pindah ke mobil, orang tuanya ditulis pakai paku. Nah, itu luar biasa. Ya, namanya juga anak kecil, mulai dari yang kecil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Zaid itu adalah orang yang paling banyak menulis wahyu dibanding sahabat-sahabat yang lain. Nah, sini saya bacakan bahwa sahabat-sahabat penulis wahyu bagi Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Sa'id bin As, Hanzalah, kemudian ada Khalid bin Walid, Muhammad bin Maslamah, kemudian ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ada Al-Mughirah bin Syu'bah, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada juga Jahim bin As-Salat. Tetapi yang paling banyak menulis antara mereka adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada peristiwa yang langka, jadi jarang terjadi. Suatu hari Zaid bercerita, aku adalah orang yang menuliskan wahyu bagi Rasulullah SAW. Pernah ketika wahyu turun, beliau merasakan demam yang sangat berat. Demam itu suhu tubuhnya tinggi. Kalau sekarang kita 37 derajat udah ODP, 38 lah, 39 udah ODP. Ini bersin aja bisa digebukin satu kampung. Wah, ini hati-hati. Nah ini pernah ketika wahyu turun, Rasulullah itu demam, panas tubuhnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan demam Rasulullah itu 2 kali lipat demam orang biasa. 38. Kalau laki-laki itu nggak bisa sampai 40, nggak kuat. 39 udah meninggal. Kalau perempuan mungkin kuat sampai 40, tapi jangan dibiarin ya. 40 nanti bisa lewat. 40 derajat Celcius. Nah, ketika Rasulullah turun wahyu itu, mendapatkan wahyu, keringatnya bercucuran. Kemudian tiba-tiba hilang demamnya. Tiba-tiba hilang begitu aja. Kemudian Zaid masuk ke ruangannya dan melihat Rasulullah itu dalam keadaan lemas, lelah. Kemudian Zaid memberikan pundaknya supaya Rasulullah SAW bisa bersandar di pundaknya Zaid bin Thabit. Wah, ini kesempatan bukan untuk semua orang ya, Rasulullah bersandar di pundaknya itu. Ini Rasulullah bersandar di pundaknya Zaid bin Thabit. Kemudian Rasulullah membaca wahyu, membaca Al-Quran, kemudian Zaid menulis. Dan ketika menulis itu Zaid merasakan kakinya itu mati rasa, berasa pecah, retak, mau hancur, saking beratnya menanggung wahyu, beratnya menanggung Al-Quran. Berat sekali. Itu Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dia langsung demam, tapi setelah wahyunya selesai dia hilang demamnya, keringatnya bercucuran. Kemudian ketika Rasulullah nyender membacakan wahyu tadi, gantian Zaid yang merasakan tekanan yang luar biasa.
Jadi sampai-sampai Zaid itu, ini kayaknya aku nggak bakal bisa jalan lagi selama ini, saking beratnya menanggung Al-Quran tersebut. Kalau teman-teman cek di surat Al-Hasyr ayat-ayat terakhir itu kan, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, itu gunung hancur. Sungguh berat, jadi sungguh berat Al-Quran itu. Dan Allah mensifati Al-Quran itu dengan qaulan syadidah, qaulan sakila. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Al-Quran itu berat, dan itu dipitulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Masya Allah, Nabi Muhammad mempasrahkan penulisannya kepada anak belia, pemuda remaja yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembukuan Al-Quran, sejarah mencatat ada 3 kali peristiwa besar dalam pembukuan Al-Quran. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada zaman ini penulisan wahyu belum seluruh wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir, belum dibukukan menjadi satu kitab, menjadi satu mushaf, tetapi masih tersebar pada tulisan-tulisan sahabat-sahabat pada umumnya, sehingga jumlah hafalan masing-masing ini, tapi yang lain tidak tahu tentang ayat tersebut. Nah, tetapi seluruh wahyu, seluruh ayat itu sudah pernah ditulis, hanya perpustakaannya beda-beda, dipegang oleh sahabat yang berbeda-beda. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, fokusnya adalah tentang nasikh dan mansukh. Kadang-kadang sebuah hukum turun, kemudian dihapus oleh ayat yang berikutnya. Kadang-kadang ada ayat yang turun, kemudian ayat itu dihapus dengan datangnya ayat selanjutnya, sehingga Al-Quran belum sempat dibukukan menjadi satu mushaf. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian pada perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, itu banyak hafid Quran yang meninggal dunia. Dan Umar bin Khattab merasa khawatir kalau nanti para hafalan Al-Quran ini hilang bersama dengan meninggalnya penghafal-penghafal. Maka diusulkan kepada Abu Bakar untuk menulis wahyu, untuk menulis ulang Al-Quran dalam sebuah mushaf. Abu Bakar menolak. Berat ya. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tapi dibujuk, kemudian istikharah, kemudian akhirnya Umar dan Abu Bakar lapang dadanya. Lalu mereka datang kepada Zaid bin Thabit. Wahai Zaid, engkau adalah penulis wahyu Rasulullah, tulislah Al-Quran. Zaid juga nolak. Bagaimana ya khalifah saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tapi dibujuk terus. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku daripada menulis Al-Quran. Maka prosesnya pun dimulai, diumumkan di seluruh sahabat siapa yang punya hafalan Al-Quran dan tulisan Al-Quran untuk menyetorkannya kepada Zaid bin Thabit. Dan itu dilaksanakan dalam 1 tahun. 1 tahun itu pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 1 tahun. Orang bacaan dicek, disaksikan dua orang yang lain, dicocokkan hafalannya dengan sahabat yang lain, kemudian tulisannya juga kemudian ditulis oleh Zaid bin Thabit. Jadi ini peristiwa yang sangat luar biasa. 1 tahun. 1 tahun membukukan Al-Quran. Atau dalam bahasa lain, bisa 1 tahun hafal Al-Quran, bisa diatur. Wani piro ya kan ya. Bisa insyaallah. Nah kemudian, ini peristiwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau peristiwa pada zaman Abu Bakar, motif penulisan pembukaan Al-Quran adalah banyaknya para penghafal Quran yang meninggal dunia. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pengumpulan Al-Quran punya latar belakang yang berbeda, sebab yang berbeda. Jadi pernah pada sebuah peristiwa pembukaan Islam Futuhat ya, jadi penyebaran dakwah Islam ke negeri Azerbaijan, daerah Eropa kali ya, Azerbaijan itu dipimpin oleh Hudzaifah al-Yaman, Hudzaifah bin Yaman. Pasukannya Hudzaifah itu baca Quran dengan dialek yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa ayat itu yang dialeknya menggunakan satu kosakata dan berbeda dengan dialek kosakata yang lain. Nah,
Sampai-sampai menimbulkan permusuhan pertikaian di antara pasukan umat Islam karena cara membaca Al-Quran yang berbeda, dan sudah memuluskan pedang. Artinya sudah saling serius. Kamu kok main-main baca Al-Quran? Kamu yang main-main gitu. Karena memang beda dialek. Kemudian Hudzaifah menyampaikan permasalahan ini kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Khalifah, ini harus segera diselesaikan, karena kita tidak ingin umat Islam itu pecah sebagaimana pecahnya Yahudi dan Nasrani menjadi berpuluh-puluh golongan, 70 golongan lebih. Maka kemudian Utsman bin Affan mengambil keputusan bahwa ditarik seluruh catatan-catatan Al-Quran, catatan-catatan mushaf di seluruh negeri-negeri umat Islam itu ditarik dan dimusnahkan. Kemudian ditulis ulang menggunakan dialeknya Quraisy, dialeknya suku Quraisy. Nah, itulah yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang sekarang kita baca, itu dialeknya Quraisy. Nah, nanti yang ingin mempelajari dialek yang lain bisa belajar qiraah sab'ah atau qiraah asyra. Tapi itu syaratnya harus hafid Quran dulu. Nanti mengulang lagi qiraah yang berikutnya, qiraah yang berikutnya, qiraah yang selanjutnya, sampai dia menguasai qiraah yang banyak tersebut. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah pernah berkata, seandainya, jadi semoga Allah merahmati Abu Bakar, seandainya dia tidak membukukan Al-Quran, maka tidak ada yang membaca Al-Quran setelahnya. Dan semoga Allah merahmati Utsman, seandainya Utsman tidak membukukan Al-Quran, maka orang akan membaca Al-Quran seperti bersyair, seperti bersenandung, ya, seperti bernyanyi, karena banyak sekali versinya. Nah, tetapi inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah menggunakan lafaz inna, artinya Allah begitu maha kuasa. Tapi Allah juga menjadikan logika kita menerima bahwa sebetulnya penjagaan Al-Quran itu juga melibatkan makhluk, melibatkan manusia, melibatkan para penghafal Al-Quran. Dan agama Islam itu agama yang betul-betul hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama lain tidak. Buktinya apa? Buktinya kitab suci agama Islam itu bisa dihafal. Al-Quran itu bisa dihafal segala usia, dari anak kecil sampai orang tua. Bahkan orang Down syndrome pun bisa hafal Quran. Dan keistimewaan ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Saya pernah bicara dengan salah satu orang tua, ya, bicara tentang agama tetapi dikiaskan dengan elektronik atau kendaraan. Misalnya ada kendaraan tahun 70-an dengan kendaraan tahun 2020, kira-kira teknologinya maju mana? 2020. Atau komputer tahun 2004, saya masih pakai Lotus sama WordStar, ya, WordStar. Penyimpanan datanya pakai disket. Disketnya 5 MB. 5 MB. Ya Allah, 5 MB. YouTube aja sekarang satu video 80 MB. Masih pakai disket, floppy disk. 2004. Sekarang 2020, berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun itu HP aja RAM-nya sudah ada yang 16 GB, ada yang internal memorinya udah luar biasa besar. Semakin kesini itu semakin bagus teknologi. Kendaraan juga semakin bagus. Dan Islam itu datang sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dan Islam itu punya deklarasi bahwa agama ini adalah agama untuk seluruh umat manusia dan berlaku untuk seluruh zaman. Artinya nggak ada lagi yang lebih bagus dari Islam. Sudah tertutup sama Islam. Agama kan semuanya sudah tertutup dengan agama Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengumpulkan Al-Quran, jadi jamul Quran, tugasnya Zaid itu adalah jamul Quran, mengumpulkan Al-Quran, membukukannya, itu memiliki pengertian yang terperinci. Yang pertama adalah mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tulisan yang tersusun rapi. Di seluruh hafalan para sahabat, tulisan-tulisan mereka dikumpulkan dalam sebuah kitab yang tersusun secara rapi.
Kemudian yang kedua, setelah terkumpul maka disortir mana yang sudah, mana di filter, diberi keterangan ini sudah mansuh, sudah terhapus hukumnya, ini yang menghapus hukumnya. Kemudian yang ketiga, jam'ul Quran itu adalah mengumpulkannya itu adalah orang-orang yang pernah bertalaki kepada Rasulullah SAW. Maka dipilih sahabat-sahabat yang langsung menerima atau membacakan bacaannya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pun setiap Ramadan dia talaki kepada Jibril alaihissalam. Makanya istimewa sekali kalau ada seorang manusia yang hamba Allah, dia hafal Quran bersanad. Maksudnya bersanad sini bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya bacaan Qurannya itu betul-betul fasih, makhraj sifat hurufnya itu betul-betul sempurna dan hafalannya tidak banyak lupa, tidak banyak kesalahan. Dia punya sanad yang betul, dia bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu kan sanadnya bersambung kepada Jibril. Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini standar orang itu hafal Quran. Hafalannya bersambung kepada Allah. Karena memang itu kalamullah, ucapan Allah. Sehingga hafalan yang model seperti ini biasanya hafalan yang kuat. Hafalan-hafalan yang disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati penghafalnya. Tidak hanya di akalnya, tetapi juga sudah masuk ke dalam hatinya. Karena dia tahu betul bahwa hafalan ini bersambung kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berapa menit Mas Fikri? Kita sampai lewat 14 masih ada 10 menit. Baik. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, dari tadi kita bicara tentang Zaid itu sosok anak muda yang pinter, jenius, kemudian lingkungannya baik, dia keturunan orang kaya. Tapi ingatlah bahwa Zaid itu juga sosok anak pemberani. Ketika ada seruan perang Badar, Zaid itu daftar kepada Rasulullah SAW. Usianya baru 11 atau 12 tahun. Itu daftar ikut perang. Ini membuktikan bahwa dia pemberani. Anak pinter, anak orang kaya, tapi pemberani, tapi akhlaknya baik. Ini kan ideal sekali ya. Ini dalam antara akhlak ini. Kalau menantu itu. Iya, pinter, kaya, ganteng, baik, pemberani, sopan. Terus rajin menabung kalau kita ya. Rajin menghabiskan rajin investasi kita. Ditolak sama Rasulullah, masih kecil. Pulang. Bocil. Tahun berikutnya perang Uhud dia daftar lagi. Belum cukup umur. 13 tahun belum cukup umur. 13 tahun tuh mau perang loh. Anak kecil kan 13 tahun ditonjok aduh sama orang tua. Tergantung. Ada yang menunjuk balik. Tapi itu bukan solusi ya. Artinya permisalan ini tidak seimbang. Jauh sekali standarnya gitu. Anak SMP zaman sekarang mengalami permasalahan hidupnya itu jauh dengan apa yang dialami oleh Zaid bin Thabit. Dia usia segitu tuh daftar diri untuk perang, membela kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggikan lafaz la ilaha illallah. Baru ketika perang tahun selanjutnya, perang Khandaq, dia diterima oleh Rasulullah SAW. Oh baik, sudah cukup umur. Akhirnya dia bisa ikut serta dalam perang Khandaq. Jadi dia mengaku, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku kurang beruntung dalam perang Badar dan perang Uhud. Gak beruntung. Karena apa? Karena orang yang ikut perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Dijamin masuk surga. 313-an sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga. Meskipun setelah itu mereka berbuat dosa, tapi sudah dijamin masuk surga. Dia bilang, saya kurang beruntung, tidak beruntung mengikuti perang Badar dan Uhud. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah keteladanan yang diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya seluruhnya, yaitu ketika menghadapi setiap permasalahan apapun itu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan banyak berdoa. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Separah apapun keadaannya, perbanyaklah berzikir dan
berdoa. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, diikuti khususnya juga oleh Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Ketika dia punya permasalahan, dia sering datang kepada Rasulullah menyampaikan permasalahan-permasalahannya, dan Rasulullah pun mengajarkan kepada Zaid bin Tsabit doa-doa tertentu, sehingga Zaid itu juga hafal banyak doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu doa yang diriwayatkan oleh Zaid dari Rasulullah SAW adalah Allahumma inni as'aluka ghinal ahli wal maula wa a'udzubika an tad'u alayya rahimun qata'tuha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keluarga dan pemimpin-pemimpin yang berkecukupan, dan aku memohon kepadamu agar terhindar dari terputusnya rahmat. Jadi doa ini memiliki intisari bahwa ketentraman dalam keluarga kita itu mendatangkan keleluasaan dalam beribadah. Jadi kalau keluarga tentram, kalau di sini kan disebutnya ghinal ahli wal maula, kecukupan dalam keluarga dan pemimpin. Artinya kalau keluarga itu cukup, diberikan kecukupan oleh Allah SWT, ibadah itu leluasa, nggak buru-buru kerja, nggak buru-buru harus segera cari duit. Artinya leluasa. Karena apa? Karena mau minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ghinal ahli, keluarga yang berkecukupan. Mau ini cukup, mau itu cukup, kan enak ya. Mau jalan-jalan ke sana cukup, ke umrah cukup, haji cukup, gitu. Apa-apa cukup kan enak ya, nggak berlebih, nggak kurang. Nah, ini minta aja sama Allah. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Zaid itu berdoa ya, masya Allah, nggak main-main gitu. Karena kecukupan materi memiliki pengaruh pada kehidupan yang lapang. Apalagi musim-musim pandemi begini ya, sempit rasanya. Seakan-akan ya ekonomi sedang menukik tajam, tetapi tetap kita yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Maka mintalah sama Allah dengan doanya Zaid tadi, Allahumma inni as'aluka ghinal ahli wal maula wa a'udzubika an tad'u alayya rahimun qata'tuha. Pakai bahasa Indonesia boleh, Ustaz? Boleh aja. Ya Allah, aku minta kepadamu keluarga dan pemimpin-pemimpin yang berkecukupan, dan aku memohon kepadamu agar terhindar dari terputusnya baca. Saat-saat pandemi ini harus sering dibaca supaya tadi kita ibadah tetap leluasa, keluarga tentram, kemudian kehidupan lapang, kemudian ilmu dan amal kita juga bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada peristiwa yang menunjukkan bahwa meninggalnya seorang alim, seorang ulama itu adalah kehilangan yang sangat besar. Jadi ketika Zaid bin Tsabit meninggal dunia, itu kan yang datang banyak sekali, yang nangis itu banyak sekali. Dan Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Zaid bin Tsabit dimasukkan ke liang kuburnya, di situ ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berkata, telah meninggal seelok-eloknya umat, telah meninggal seelok-eloknya umat, sebaik-baik pemuda telah meninggal dunia. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai ganti. Jadi Zaid bin Tsabit meninggal, kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas menjadi pemuda selanjutnya yang perannya tidak kalah hebat dari Zaid bin Tsabit. Karena Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan dia dalam urusan agama dan ajarilah dia Al-Quran. Dan ada hubungan menarik antara Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Tsabit. Pada suatu hari ketika ibunda Zaid bin Tsabit meninggal dunia, Abdullah bin Abbas yang membawakan ontanya, menuntunkan ontanya. Kemudian Zaid bin Tsabit bilang, jangan seperti itu, engkau adalah ahlu bait Rasulullah, tidak pantas engkau berbuat seperti itu. Zaid bin Tsabit yang lebih senior mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas pun balik mencium Zaid bin Tsabit dan mengatakan, inilah akhlak kami kepada seorang ulama, kepada seorang alim ulama.
Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bicara tentang keluarganya Zaid bin Tsabit ketika menikah ya, karena gini, orang itu kalau duduk dengan orang lain maka dia menjadi bisa didefinisikan sebagaimana teman duduknya. Misalnya kita duduk di warung kopi, oh berarti rajin ngopi gitu ya. Kalau duduknya di majelis ilmu, oh berarti dia anak alim, misalnya begitu. Nah, Zaid bin Tsabit ini kan tetangga Rasulullah, sehingga dia itu orang yang senantiasa berusaha mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupannya. Bahkan Zaid bin Tsabit pun menikahi 1, 2, dan 3 perempuan, dan beberapa di antara mereka janda. Karena Zaid bin Tsabit merasakan dia diasuh oleh seseorang sebagai anak yatim dan disayang, maka dia pun cinta untuk merawat anak yatim. Jadi kesimpulannya dari kisah Zaid bin Tsabit ini adalah ini cerita yang perlu diulang-ulang, nggak cukup sekali. Kalau buku ini sudah selesai dibaca, harus diulang lagi, kemudian mencari kitab yang lain yang menceritakan tentang Zaid bin Tsabit, karena ini sosok pemuda teladan, sosok pemuda yang hebat, lahir dari keluarga yang hebat, bangsawan, terpandang, kaya raya, tapi dia juga seorang cerdas, tapi dia orang yang patuh, tapi dia akhlaknya baik, tapi dia juga orang yang penuh kesungguhan dan pemberani. Komplit, paket komplit. Barakallahu fikum teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Fikri. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz atas pemaparannya berkaitan dengan kisah istimewa dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Ini saya ada bikin catatan sedikit Ustadz ya. Jadi, ini hal yang mungkin ada pesan buat kita, karena di sini kita bukan lagi anak-anak atau remaja ya. Jadi sebenarnya pesan yang sangat kuat itu untuk kita para orang dewasa. Melihat dari kisah yang Ustadz ceritakan tadi berkaitan dengan kehidupan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu dalam interaksinya dengan Rasulullah SAW, ada beberapa poin yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sandaran kita atau panduan kita dalam bermuamalah, khususnya kepada para generasi muda, yaitu pertemanan ya. Karena biasanya bahasa sekarang itu kita lebih asik nongkrong, lebih asik ngobrol, lebih asik nongkrong, gaul sama orang-orang yang seusia Ustaz. Jadi asik dengan orang-orang yang seusia kita aja. Tetapi kita melihat sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa bersahabat dengan orang yang bahkan usianya terpaut 42 tahun ya, 53, 11, 42 tahun. Jadi ini buat teman-teman para khususnya ya para guru ngaji, guru ngaji ya, karena di sini juga saya yakin kita memang aktivitas teman-teman para ikhwan khususnya memang terbiasa dengan mengajar anak-anak. Nah, saya terkesima ya melihat Rasul itu bisa menjadikan orang yang usianya jauh di bawah beliau itu menjadi orang yang teman ngobrol ya. Saya dengar banyak kisah juga ketika Rasul berjalan, dia ngajak sahabat yang masih belia dalam satu kendaraan ya, satu tunggangan bersama, kemudian bercerita, memberikan nasihat. Dan ini bahkan untuk kasus sahabat yang mulia Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, usia 11 tahun sudah diberikan amanah yang luar biasa besarnya ya, menulis wahyu. Jadi terbiasa bersahabat bukan hanya orang-orang yang seusia. Nah, ini pelajaran khususnya buat saya dan juga teman-teman ya, para orang dewasa. Jadi mengambil sahabat itu ternyata bukan hanya ya lu seumuran sama gue gitu kan, ya masih bocil, masih anak kecil lah, nggak usah gabung-gabung. Ternyata nggak begitu. Dalam konsep pembinaan nggak seperti itu. Nah, karena diantara keutamanya di sini, jadi anak muda itu lebih cerdas dari kita, punya peluang yang sangat hebat di masa mendatang, ketaatan, dan anak muda itu keutamanya adalah mereka memiliki kekuatan. Kemudian poin berikutnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
sering memuji, ya, memberikan apresiasi kepada para pemuda, anak muda yang beliau temui, ya, memberikan teguran, sapaan, memuji atas kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Kalau kita di sini kebiasaannya Ustaz sukanya malah ngeceng, meledek, ya, ngebully, ya. Ini menjadi satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi agar kita tidak biasakan. Karena pasti kalau anak muda diberikan pujian, ya, bahkan saya merasakan saat ketika waktu saya masih remaja dikasih tugas oleh senior, itu sangat ini, ya, merasa jiwanya itu terpanggil. Itu anak muda kayak gitu biasanya. Jadi diberikan pujian, bukan malah dibully atau dicaci malah. Biasanya kalau anak muda yang mentalnya ngedon, dicaci atau dibully, malah dia akan semakin menjauh. Kemudian proses pembinaan atau pendidikan dalam satu lingkungan yang luar biasa kondusif. Jadi ini PR besar buat kita Ustaz, apalagi bagi kita yang tinggal di kota besar hari ini, ya, Jakarta, Bekasi, kota besar Bekasi. Besar. Beda planet sama Jakarta katanya. Jadi ini untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif dalam aktivitas pembinaan anak, ya, khususnya bagi kita yang sudah memiliki anak atau para murid, itu menjadi PR yang sangat PR besar bersama gitu. Kemudian juga teman yang cocok. Jadi di situ tadi Zaid bin Thabit memiliki sahabat, orang-orang hebat di sekitarnya, sosok-sosok senior juga, sahabat yang mulia, yang utama. Tempat nanyanya itu pas, belajar ilmu juga pas, ya, dan langsung kepada murobi Rasul SAW. Itu perlu untuk kita pikirkan dalam proses pembinaan pendidikan, dalam proses tumbuh besarnya generasi muda kita, tentang bagaimana kita memposisikan atau menempatkan anak-anak muda kita dalam satu lingkungan yang baik dan juga teman-teman yang baik. Nah, ini PR besar bersama. Dan juga para pemuda di kalangan sahabat Rasul mendidik mereka untuk mentaati ilmu. Jadi basic mereka itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berlandaskan ilmu yang memang mereka fahami dan mereka pelajari. Jadi tadi sebagaimana ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Zaid bin Thabit, ya, beginilah kami dalam menghormati para ulama. Nah, itu juga satu hal yang perlu untuk dipahami. Ini pertanyaan sedikit Ustaz, mungkin untuk melengkapi kajian kita pada sore hari ini. Nah, ini mungkin minta tipsnya Ustaz, motivasi untuk kami, ya, untuk kami dan juga khususnya para pemuda, ya, yang mungkin mendengarkan video ini nanti, bagaimana agar kita itu memiliki semangat berislam yang baik. Apalagi tadi disampaikan kan, diantara keistimewaan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu adalah beliau itu penulis wahyu dan ahlinya faraid, ilmu yang kalau dibilang anak muda suruh belajar faraid hari ini, ya, gimana gitu. Ini motivasi, mungkin ada saran atau bagaimana supaya anak-anak muda itu memiliki semangat berislam yang maksimal, itu Ustaz. Sebelumnya kita mendoakan, ya, kepada guru-guru kita, ustaz kita, kemudian guru-guru dimanapun dalam jenjang pendidikan apapun yang mereka sudah mencurahkan effort, daya upaya untuk mendidik generasi muda Indonesia ini. Kita doakan supaya mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amanah pendidikan itu amanah yang berat sekali. Jadi semoga semua guru, atau yang formal maupun yang informal, dari TK sampai lulus kuliah, benar sekali, semoga guru-guru ini mendapatkan pahala yang tiada putus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa membangun semangat keislaman, terutama di lingkungan kita dan khususnya pada ilmu faraid. Maka sering-seringlah kita untuk membaca atau mendengar tentang
sirahnya orang-orang hebat tadi, siratul rijal, kisah hidup para orang-orang hebat. Sering-sering baca. Kemudian kunci dari pendidikan itu adalah keteladanan. Maka setelah kita mempelajari biografi orang-orang unggul tersebut, maka kita pun harus menginstal kehebatan mereka, menginstal agungnya akhlak mereka, keberanian dan semua akhlak mulia yang mereka miliki itu ke dalam diri kita. Dan ini tidak lepas dari kita mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Satu orang dengan kualitas yang luar biasa itu bisa mengangkat derajat ribuan orang di sekitarnya. Ribuan sahabat itu kan martabatnya langsung naik, derajatnya itu naik setinggi-tingginya, potensinya itu muncul sehebat-hebatnya. Ini karena satu orang yang luar biasa. Maka ketika kita ingin membangun semangat keislaman, kita sangat anjurkan supaya meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan kita install itu ke dalam diri kita. Install program itu kan nggak instan ya, ada loadingnya ya, panjang lama, ada masukin serial number. Jadi butuh waktu. Kapan waktunya? Ya sebagaimana waktunya thalabul ilmi, dari kita lahir sampai meninggal dunia. Dan kita amalkan ilmu yang kita sudah dapatkan tadi, sehingga kita bisa memberikan contoh kepada di sekitar kita. Kalau kita bisa menginspirasi, berarti kita berhasil. Kalau kita cuma bisa ngomong, ya berarti omong doang gitu ya, belum bisa menjadi teladan. Jadi perbuatan satu orang itu lebih bermakna daripada sekedar ucapannya saja. Tetapi ucapan itu perlu, karena takwa itu dimulai dengan ucapan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dimulai dengan ucapan yang baik. Di mana kita dapatkan ucapan yang baik? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah, dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khusus pada bulan Ramadan ini, ayo mumpung di rumah aja, ya Qurannya yang dibaca, kemudian baca hadis-hadis Nabi, baca sirah-sirah Rasul. Ya boleh nonton YouTube silahkan. Kajian Ustadz banyak banget bulan Ramadan begini. Maka itu manfaatkan betul untuk kembali kepada Al-Quran. Kalau kita mau membangun semangat berislam, bangun dari Al-Quran terlebih dahulu. Karena Al-Quran itulah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya kita mampu dalam memikul amanah Al-Quran itu, kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW membangun sholat malamnya, membangun tahajudnya. Bulan Ramadan ini bisa tarawih di rumah berdua, bertiga dengan keluarganya, dan itu nggak ada pamer-pamer lagi, nggak ada riak-riak lagi, nggak ada semak-semak lagi, ngomarin sama keluarga. Justru yang ada berlomba dengan keluarga. Ketika ada anaknya yang sudah bisa mengimami, persilahkan untuk tampil di depan untuk mengimamin orang tuanya. Bacaan pendek-pendek juga nggak apa-apa. Yang penting tadi, qumil laila illa qalila yusfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bulan Ramadan bulannya Al-Qur'an, dan ketika kita mempelajari sirahnya Zaid bin Tsabit, kita malu harusnya. Dia radhiyallahu anhu mengerahkan seluruh upayanya supaya Al-Qur'an itu sampai ke tangan kita, tulisannya sampai ke tangan kita dengan sebaik-baiknya. Maka ada satu tips, cari, kayaknya ada produsen yang mencetak mushaf tapi samar. Jadi dia mushaf khusus. Nah nanti kita bisa menulis di atas tulisan yang samar tadi. Gak apa-apa, setahun diselesaikan sehari sehalaman, insya Allah. Nah ini kita bisa, salah satu upaya kita mencontoh sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Demikian dari saya. Saya tutup boleh ya? Boleh, saya kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan pakar-pakar muda yang lain, gitu. Juga anak-anak muda, juga adik-adik yang ingin untuk menjadi seseorang yang hebat seperti Zaid bin Tsabit, perlu untuk banyak menabung ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Abe berkenaan dengan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dan juga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz berdasarkan kisah sahabat yang mulia tersebut bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam masalah pembinaan kepada generasi muda. Karena sebagaimana yang kita ketahui, baiknya satu negeri adalah ketika para pemuda di dalamnya menjadi orang-orang yang baik, dan rusaknya sebuah negeri adalah ketika para pemuda di dalamnya menjadi orang-orang yang rusak. Maka kita betul-betul sekuat tenaga kita bersama-sama, mari kita bangun negeri kita untuk menjadikan generasi muda kita adalah orang-orang yang terbaik. Baik, sekian acara ini kita cukupkan. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat buat rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.